Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita bahas hadis yang ketiga, pertemuan yang keempat. Karena pertama dulu kita tak ada bahas hadis, tapi membahas muqaddimah, mengenal kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah dan Imam Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Murri Ibnu Husain Ibnu Hasan Ibnu Muhammad An-Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Malam ini hadis yang ketiga diriwayatkan dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Abu Abdurrahman. Orang Arab tidak mau disebut nama langsung, tapi biasanya disebut dengan nama anaknya. Contohnya Nabi Muhammad SAW itu Abul Qasim. Al-Qasim nama anak Nabi, maka disebut dia dengan Abul Qasim. Saya kalau mau manggil Abu Hazik, nama anak saya, namanya Mizyan Hazik, Abu Mizyan. Tapi tak usahlah, tetap aja Ustadz Somad. Nanti bapak ibu panitia payah mengklarifikasi siapa penceramah nanti malam, Abu Mizyan apa Ustadz Somad. Tapi kalau orang Arab itu namanya kunyah. Kunyah. Kalau gelar laqab. Kalau pakai abu-abu itu kunyah. Tulisannya kaf nun ya ta marbutoh, kunyah. Ketika ditulis pakai huruf Latin kunyah, maka kun kata sambung nyah. Siapa nama dia? Nama dia Abdullah. Siapa nama kunyah panggilannya? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman nama dia Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi yang meriwayatkan hadis malam ini adalah kita ambil dari riwayat Abdullah bin Umar, anak kandung khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu, Allah meridai satu orang. Radhiyallahu anha, Allah meridai satu orang perempuan, Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kenapa dua? Huma, dianya diridai Allah, ayahnya pun diridai Allah. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berapa kata ganti dalam bahasa Arab? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 2 SKS di pusat bahasa. Nah, maka disebutlah dia radhiyallahu anhuma, karena dia diridhai Allah. Mana dalilnya dia diridhai Allah? As-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar yang menunggu di Madinah. Abdullah bin Umar termasuk golongan muhajirin, dan dia aslama saghiran, masuk Islam waktu masih kecil. Riwayat banyak, tapi yang paling kuat mengatakan dia masuk Islam 10 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib, yang kemudian berubah menjadi nama kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau sebelum pindah umur dia lahir 10 tahun sebelum pindah,
Nabi di Madinah 10 tahun, maka saat Nabi meninggal umur dia 20 tahun. Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar, anak kandung Umar bin Khattab. Dia lahir 10 tahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad berada di Madinah selama 10 tahun. Berapakah umur Abdullah bin Umar bin Khattab ketika Nabi meninggal? Bisa dimasukkan cerdas cermat sahabat Nabi. Nanti waktu acara maulid Nabi, jangan lagi hanya sekedar nasyid rebana, tidak lagi ceramah-ceramah, cerdas cermat mengenal Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Jadi jangan dianggap sahabat Nabi itu tua-tua. Dibayangkannya Abdullah bin Umar itu jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua, pakai tongkat, belajar sama Nabi. Tidak, anak-anak muda. Siapa kawan dia sebaya? Makanya ada istilah al-ubadalah al-arba'ah, 4 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubair. 4 Abdullah. Dan biasanya orang yang 4 ini tak pernah disebut namanya. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr ibn al-As, Ibn Zubair. Kalau disebut Abdullah biasanya sendiri, Abdullah ibnu Mas'ud. Kenapa beda Abdullah bin Mas'ud? Karena level dia jauh lebih tua daripada yang 4 ini. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubair sebaya. Beda-beda tipis umur mereka ketika Nabi SAW meninggal. Sama juga Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Jadi yang sebaya dengan Abdullah bin Umar ini, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, kemudian Zaid ibn Thabit, penterjemah Nabi, translator Nabi. Surat-surat Nabi diterjemahkan oleh Abdullah Zaid bin Thabit. Kalau dia mau kirim surat kepada orang Yahudi, surat orang Yahudi yang datang, juga penterjemah Nabi umurnya ketika Nabi meninggal 20 tahun. Sebaya juga dengan Anas bin Malik. Waktu Nabi sampai ke Madinah, datanglah Ummu Sulaim menyerahkan anak laki-lakinya kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang lain ada menyerahkan ontanya karena dia kaya, ada yang menyerahkan tanahnya karena dia kaya. Aku tak ada tanahku, tak ada ontaku, maka aku serahkanlah ini anakku untuk membantu menjadi pelayan engkau. Waktu itu anak ini umurnya 10 tahun, dan dia menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Diserahkan umurnya 10, Nabi meninggal, dia membantu Nabi selama 10. Maka ketika Nabi meninggal, umur Anas bin Malik 20 tahun. Anak-anak semester 2, semester 3 sekarang. Begitulah orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang sekarang, kau kenapa tak ke masjid? Ah, masih muda lagi, masih 20-an. Nanti aja lah, hantukkan kepalanya ke dinding, biar lurus ampernya. Sahabat Nabi itu muda-muda semua. Bapak Ibu, kalau saya bicara jangan ketawa. Tak, ustaz-ustaz yang membuat lucu di masjid ditangkap. Saya ketawa. Saya udah berusaha serius. Dah, sekarang serius kita. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab ini, kenapa dia bebas di rumah Nabi? Dan dia termasuk 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar bin Khattab, hadis yang dia riwayatkan yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, setelah dihitung-hitung semuanya 2630 hadis. 2360 hadis. Itu hadis-hadis yang dia riwayatkan berbagai macam versinya. Ini semuanya adalah kenapa dia bisa banyak meriwayatkan hadis? Karena dia selalu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa dia selalu di rumah Nabi? Ayah dia kawan Nabi. Dan yang paling penting lagi adalah
kakaknya, saudara perempuannya namanya Hafsah, adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu sebagai nabi, ya, sebagai penasehat, ya, sebagai sumando. Karena ipar dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bebas banyak meriwayatkan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, orang yang paling banyak mengikuti jejak-jejak Nabi, kata Aisyah. Kalau yang bicara ini Hafsah, biasa Hafsah, tapi ini yang bicara adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aktsarun nas tatabbu'an, orang yang paling banyak mengikuti jejak Nabi adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Ada pokok kayu, lalu Nabi pernah solat di bawah pokok kayu itu, maka dia pun solat juga di bawah pokok kayu. Ditanya sama orang, Abdullah bin Umar, ya, kenapa kau solat di bawah pokok kayu itu? Karena mataku pernah melihat Nabi solat di bawah pokok kayu itu, dan aku ingin mengikut jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihafalnya hadisnya, diikutnya tempat-tempat yang pernah dilalui Nabi, disiramnya air ke batang pokok kayu itu. Kenapa disiramnya terus? Supaya pokok kayu itu tetap hidup dan dia merasakan bagaimana rasanya solat di bawah pokok kayu itu, karena Nabi pernah solat di situ. Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau dia pulang ke rumah, dia habis pergi berdagang, berniaga, dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi dia datang ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pulang ke rumah dulu, datang dia ke makam Nabi. Apa kata dia? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakrin As-Siddiq, assalamu alayka ya Abatah. Mengucapkan salam ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri nanti, anak nanti, lebih utama kerinduan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia orangnya tegap dan rajin beribadah, sampai-sampai ibadahnya itu disebutkan, yang menyebutkan ini Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa, i'tamara alfa umrah, melaksanakan umrah sebanyak alfa umrah, 1000 kali umrah. Seumur hidupnya 1000 kali dia umrah. Tapi jangan, Ustaz nih mau ngajak umrah pasti nih, enggak. Saya tak ada kepentingan, karena saya tak punya terapel umrah, kecuali Abdullah bin Umar umrahnya 1000 kali. Maka bapak ibu silakan umrah banyak-banyak. Bagi yang mau mendaftar, segera hubungi nomor ada. Saya tak ada kepentingan, saya hanya sekedar cerita begitulah banyaknya umrah dia. Dan dia orangnya sakhiyun. Apa itu? Dermawan. A'taqa al-faraqabah, dia membebaskan 1000 budak hamba sahaya. Asal nampaknya ada hamba sahaya, dia banyak hamba sahayanya. Dari mana dia dapat? Dia ikut perang pembebasan Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Dia ikut pembebasan Irak, dia ikut pembebasan Persia, dia ikut pembebasan Mesir, dia ikut pembebasan Afrika, bahkan dia ikut perang pembebasan Azerbaijan. Maka dari hasil rampasan perang dia banyak dapat, tapi semuanya dibebaskannya. A'taqa al-faraqabah fi sabilillah. Kalian bebas, bebas, bebas. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan birra, kebaikan, sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian sayangi. Mana yang paling kalian sayang, itulah berikan, baru kalian akan dapat kebaikan. Maka datanglah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, harta yang paling aku sayang nih budak hambaku Rumiyah, orang Romawi, perempuan bermata biru, berambut pirang, berkulit putih, maka aku bebaskan dia fi sabilillah. Kira-kira harga budak itu berapa sekarang? Payah ngitungnya, tak ada, tapi lebih mahal dari onta. Seandainya onta paling murah 30 juta, budak agak-agak 50 juta, kali 1000 budak, maka 50 miliar
50 miliar sedekah Abdullah bin Umar bin Khattab untuk masuk surga 50 miliar. Sekarang ada orang lewat kotak masuk 5.000 perak minta masuk surga sama Umar bin Khattab. Wa adkhilal jannata ma'al abrar. Pati murah. Kata malaikat, ya Allah, ku sentil nih. Jangan dulu kita. Jangan dulu. Mana tahu nanti entah keluarnya Presiden Soekarno sama Bung Hatta. 50 miliar sedekah dia fisabilillah. Hajinya berapa kali? Hajja sittina marah, 60 kali melaksanakan haji. Tahajud malamnya datanglah Nabi memuji. Ini etika memuji. Nabi tak mau memuji Abdullah bin Umar langsung di hadapan dia, tapi di belakangnya. Apa kata Nabi kepada Hafsah? Hafsah, ya, ni'mal abdu Abdullah. Sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah bin Umar. Hamba Allah yang paling baik inilah orang Abdullah bin Umar. Tapi syaratnya lau kana yaqumu minal lail, seandainya dia mau tahajud malam. Sebaik-baik hamba Allah Abdullah bin Umar bin Khattab. Lau kana yaqumu minal lail, kalau dia tahajud malam. Datanglah Hafsah, disampaikannya lah ke saudara kandungnya tadi, Abdullah bin Umar, ya, kata Nabi, kaulah orang yang paling baik, tapi syaratnya kau tahajud malam. Sejak mendengar itu sampai mati dia tak pernah meninggalkan tahajud malam. Tahajudnya hebat, hajinya mantap, sodakohnya hebat, perangnya membebaskan perang, dan dia tidak gila harta, zuhud. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, meninggal Abu Bakar Siddiq 2 tahun jadi khalifah, naik Umar, meninggal Umar bin Khattab, maka sahabat berkumpul mau memberikan kekuasaan kepada anak Umar bin Khattab. Hai Abdullah bin Umar, ayahmu sudah meninggal, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, maukah engkau menjadi pengganti ayahmu? Tak mau dia. Kalau orang lain berlomba-lomba mau megang kekuasaan, datang orang mau memberi kekuasaan sama dia, dia tak mau. Aku tak layak. Naiklah Utsman bin Affan. Datang Utsman bin Affan, Utsman ingin melantik dia menjadi qadi qudat, hakim agung. Hai Abdullah bin Umar, engkau kan alim, di antara sahabat Nabi yang alim dalam bidang fikih, Abdullah bin Umar. Makanya ada mazhab Abdullah bin Umar di kalangan sahabat Nabi. Dan dia pun sahabat Nabi, di antara yang paling banyak berfatwa adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Sama juga dengan Abdullah ibnu Abbas. Beda Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas, kalau mereka sedang musim haji, sama-sama haji, ramai majlis mereka, orang bertanya. Bedanya Abdullah bin Abbas dijawabnya semua. Sedangkan Abdullah bin Umar lebih banyak menolak daripada menjawab. Dia lebih wara, dia lebih alim. Tapi kemudian dalam masalah diangkat menjadi qadi, hakim, dia menolak. Utsman bin Affan ingin mengangkat dia jadi hakim agung, dia tak mau. Jabatan ketiga yang ditolaknya pada masa pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ali mau mengangkat dia menjadi gubernur negeri Syam. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, Irak di kanan, Mesir di kiri. Makkah di tengah. Ini negeri ini gubernur semua nih, gubernur Yaman, gubernur Irak, gubernur Syam, gubernur Mesir. Maukah engkau kuangkat menjadi gubernur Syam? Tak mau. Zaman itu Syam itu 1 gubernur. Sekarang Syam itu dipimpin 4 presiden. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Bayangkan besarnya kekuasaan. Tapi dia tak mau, karena dia hidup dalam keadaan zuhud. Dan kemudian meninggal dunia pada tahun 74 Hijrah. Umurnya ketika itu 83 tahun. Hidupnya bermakna. Maka kita ambil pelajaran dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Dia mendengar hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Sami'tu aku mendengar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu
dibangun berdasarkan 5 pondasi. Oh, kalau begitu Islam itu bangunan. Islam itu abstrak, tak nampak dia. Kalau gelas, nih dia. Kalau botol, nih dia. Kalau mimbar, nih dia. Kalau Quran, nih dia tulisannya. Islam itu mana? Maka banyak sekali yang tak jelas dalam Al-Quran. Iman, Islam, ihsan, ukhuwah, itu tak nampak, abstrak. Maka ditampakkan dalam bentuk yang nyata. Namanya tamsil, perumpamaan. Pahala, pahala mana nampak? Ustaz Somad, kalau saya sedekah gimana pahalanya? Banyak. Banyaknya berapa? Pokoknya banyaklah. Sebanyak apa? Jangan tanya-tanya. Tentu payah. Nah, Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau ada orang bertanya, kalau saya sedekah banyak pahalanya Pak Ustaz? Banyak. Sebanyak apa? Kamatsali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh, pecah, keluar 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang bulir ada 100. Terbayanglah di pikiran kita. Ternyata pahala tadi tidak abstrak. Satu biji pecah keluar 7 cabang batang, dari satu bulir keluar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Apakah cuma itu saja? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan Dia maha tahu siapa yang bersedekah ikhlas atau tak ikhlas. Ini maknanya tamsil, perumpamaan. Orang kita pun selalu juga pakai perumpamaan ini. Cinta misalnya. Cinta mana nampak? Cinta itu kan abstrak. Oh, ada orang yang bisa menggambarkan cinta Pak Ustaz, dibuatnya. Itu bukan cinta. Apa namanya? Itu love. Cinta. Nah, cinta itu apa? Lalu orang pun mengumpamakan cinta. Cintamu padaku bagaikan air di daun keladi, setelah tumpah tak berkesan lagi, kata dia. Apa maknanya? Gitulah maknanya. Dia ingin menampakkan sesuatu yang abstrak dengan contoh yang nyata. Itu namanya tamsil, litaqribil makna. Begitu juga dengan iman. Iman itu bagaimana Pak Ustaz? Datang Nabi menjelaskan, bunyal Islam. Islam itu dibangun, dibina berdasarkan 5 pondasi dasar. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun 5. Yang pertama apa? Syahadati an la ilaha illallah. Syahadah. Syahadah artinya iktiraf, pengakuan. Syahadah artinya iz'an, tunduk. Syahadah artinya qabul, menerima. Syahadah artinya tunduk, patuh, nerima, ngaku. Jadi ada orang sekarang memplesetkan syahadah artinya menengok. Aku baru mau percaya sama Allah kalau Allah itu bisa ditengok. Mana dia? Mana dia? Ini sama macam ucapan orang Yahudi dalam pangkal surat Al-Baqarah. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak mau percaya kepada engkau sebelum kami tengok Tuhan itu nyata. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Waktu mereka mau menyeberang dari Mesir ke Palestina, nampak mereka ada sekelompok kaum sedang menyembah batu berhala. Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, tolong buatkan kami Tuhan macam Tuhan mereka. Ketika Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina mau menerima wahyu, maka tiba-tiba datang Samiri membuatkan anak lembu, dibuatnya pada bagian mulut anak lembu tadi lubang, sehingga datang angin kencang, bertiup angin kencang masuk ke lubang tadi, maka mengeluarkan suara anak lembu. Disembah mereka lah patung anak lembu tadi. Lalu ketika Nabi Musa turun ke bawah, Nabi Musa mengamuk sama Nabi Harun. Lalu apa kata Nabi Harun alaihissalam? Ya bana umma, hai anak emakku. Dia tak katakan hai Nabi Musa. Tak. Ya bana umma, hai anak emakku. Kau kan saudara kandungku. Innal qauma stad'afuni.
ini orang Bani Israel menekan aku. Wa kadu yaqtulunani, hampir saja mereka membunuh aku. Tolonglah jangan kau bunuh, jangan kau pukul, jangan kau tinju aku Musa, kata Nabi Harun. Nabi Harun ngeri juga karena Nabi Musa ini sekali tinju pernah mati orang Israel, penduduk Firaun pernah mati di tinjunya. Ini kalau sembarang tinju mati nanti. Oleh sebab itu kata dia, innal qawma stad'afuni, aku ditekan. Apa maknanya? Kecenderungan orang ingin menengok Tuhan secara nyata. Maka dibuatkanlah patung Tuhan, dibuatkanlah alat-alat senjata Tuhan, lalu kemudian mengatakan ini adalah manifestasi dari Tuhan. Maka dalam Islam berani mengatakan la ilaha illallah. Tadi sore baru dapat WA, Ustaz Somad, boleh tak kalau kita pakai jimat? Saya bilang tak boleh, minta sama Allah langsung. Saya tak percaya sama ini Pak Ustaz, ini kan sebagai perantara aja kan. Ente nanya apa nawar? Kalau nanya udah saya jawab, tapi kalau nawar Allah Subhanahu wa taala. Maka syahadah, pengakuan alla ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak cukup hanya Allah, setelah itu apa? Wa anna Muhammadan, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Karena menyikapi Nabi Isa terbagi dua kelompok. Trauma masa lalu Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Isa. Kelompok kiri mengatakan Nabi Isa anak zina, yaitu orang-orang Bani Israel. Apa itu Isa itu anak zina tuh? Emaknya Maryam berzina, kotor. Yang kelompok kanan mengatakan Isa anak Tuhan. Dua kelompok yang bertolak belakang. Satu ekstrem kiri, satu ekstrem kanan. Ini mengatakan Isa anak zina, lebih hina dari binatang. Yang satu mengatakan anak Tuhan, terlalu tinggi. Datang agama Islam. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih itu tak lain tak bukan adalah seorang rasul. Maka begitu juga kita menyikapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasul utusan Allah. Bukan Allah bersemayam dalam dirinya, bukan pula dia bagian dari Allah. Dia abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, utusan Allah. Maka dibacakanlah ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tak lain tak bukan hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum dia sudah ada rasul-rasul. Afa immata, kalau dia mati meninggal dunia, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan balik murtad menyembah lagi Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Nahab? Tidak. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang murtad setelah Nabi Muhammad meninggal, falan yadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Maka Nabi Muhammad meninggal, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kau pun akan jadi mayat dan mereka pun juga menjadi mayat. Cuman bedanya innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan kulit, jasad, darah, daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap kita pertengahan. Dia bukan Allah, dia tak menyatu dengan Allah, dia bukan bagian elemen dari Allah, dan dia adalah hamba Allah dan Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua yang mau masuk Islam, dia mesti bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak boleh terpisah. Syarat masuk Islam mualat. Mualat maksudnya tak boleh terpisah. Asyhadu an la ilaha illallah, berhenti dia. Permisi Pak Imam, kenapa? Sakit perut aku sebentar. Tak bisa. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau cerita percaya sama Allah, mereka pun percaya sama Allah. Percaya kamu sama Allah? Ya, saya percaya sama Allah. Tapi kalau sama Muhammad, nah, saya tak bisa percaya sama Muhammad.
Orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, percaya sama Allah, percaya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menurunkan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas samaa'i ma'a. Siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulunna Allah. Mereka tahu tentang Allah. Tapi ketika Muhammad, di situ mereka menolak. Abu Lahab terang-terangan, alihadza jama'atana. Untuk ini rupanya kau kumpulkan kami di bawah bukit Safani ya Muhammad. Kami tak percaya engkau Nabi. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Turun ayat tabbat syada abi lahabin wa tabba. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tak bisa menolong, usahanya tak bisa membantu. Wa mara'atuhu ammalatal hatab. Dan istrinya Ummu Jamil namanya, membawa kayu bakar. Kenapa azabnya luar biasa? Karena di dunia membawa-bawa cakap, mengejek-ejek, mengajak-ajak perempuan. Diajaknya semua perempuan untuk mengata-ngatai, mengfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sepaket ini tak bisa kita pisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibarat bangunan, ini adalah pondasinya. Kenapa masjid kerajaan Siak yang dibangun 1762 ini masih tetap tegak berdiri? Tak ada yang retak karena pondasinya kuat, kokoh. Saya masih ingat dulu masjid bangunan lama, tiangnya tebal, betul, minta ampun. Tiang-tiang tebal bangunan, luar biasa. Pondasi-pondasinya, batu-batunya. Semalam kami dari Bengkulu dibawa ke gedung peninggalan Inggris, Marlborough, bukan Marlboro, Marlborough. Wah, tebal-tebal minta ampun, batu-batu bata panjang, naka pondasi-pondasi kuat. Sudah lebih 300 tahun tapi tak hancur. Padahal di tepi laut banyak air hujan, banyak ombak, banyak. Kenapa? Karena pondasi yang sangat kuat. Maka semua kita malam ini hadir kemari. Kenapa? Karena pondasi yang sangat kuat. Ibu-ibu, ada bapak-bapak yang dari luar kota datang kemari. Apa yang menjadi motivasi dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kita persaksikan itu gaib. Allah tak nampak. Nabi Muhammad kita tak pernah jumpa. Sorga yang dijanjikan gaib. Malaikat kiraman katibin tak kelihatan. Apa dia? Mana dia? Makanya tak ada lain, tak ada bukan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Nah, kalau ada orang kafir masuk Islam, maka dia disaksikan oleh kita semua. Di Masjid An-Nur berapa kali kita habis solat subuh Sabtu atau habis solat Jumat. Berikut ini Bapak Ibu sekalian jangan pulang dulu, karena akan ada pembimbing syahadat oleh imam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dari non muslim masuk Islam. Adapun yang bapaknya sudah Islam, maka anak-anaknya tidak perlu bersyahadat karena anak-anaknya sudah Islam. Nah, sekarang di tengah masyarakat ada kelompok aliran tahapan namanya, bolak-balik jamaah nanya ke saya, Ustaz Somad, katanya saya harus ulang syahadat lagi. Saya bilang, ente ngapain syahadat lagi? Bapak ente kan Islam, iya. Emak ente kan Islam, iya. Ente sudah Islam. Tapi kata kawan saya itu Islam saya tak sah Pak Ustaz. Jadi kau mau bersyahadat lagi? Iya. Syahadat di mana? Syahadatnya harus sama guru dia. Karena kalau tak sama guru dia, tidak dipersaksikan oleh gurunya, tak sah Islamnya. Jadi gimana tuh Ustaz Somad? Bawa guru dia tuh kemari biar ku syahadatkan sekali lagi. Tapi katanya guru dia punya sanad Ustaz. Sanadnya bersambung dari gurunya sampai ke Nabi. Sanad saya lebih sahih dari guru dia itu. Bawa sini biar mau jumpa saya. Sampai sekarang tak dibawa-bawain. Mau jumpa saya, mana sanad dia? Mana sanad yang muttasil bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa itu? Nanti dikumpulnya lah. Kalau sudah Islamnya, sudah. Bapakmu Islamnya, ya. Emakmu Islamnya, itu Islam keturunan tuh. Kalau mau Islam yang benar, ayo ke guru kami. Tapi maharnya UUD, ujung-ujungnya duit. Aliran-aliran sesat ini tak jauh daripada dua.
UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau kebetulan yang mau masuk Islam ini nenek-nenek, dari jauh aja nek. Kalau kebetulan anak gadis, biar lebih afdal harus coba. Mudah mengenali aliran sesat-sesat ini. Tapi kalau kita ngaji, insyaallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka inilah pondasi yang kuat. Setelah pondasinya kuat, barulah kemudian tiangnya. Inilah tiang-tiang yang kokoh. Apa tiangnya? Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Mana dalilnya bahwa salat itu tiang? Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Masjid Nabawi, masuk ke Taman Raudhah, di Taman Raudhah di samping mimbar Nabi ada mihrab. Ini mimbar, ini mihrab. Mihrab Nabi kecil aja. Coba tengok di sebelah kiri ada tertulis As-salatu imaduddin. Salat imad. Imad artinya tiang, din agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Titik. Oleh sebab itu setelah pondasinya kuat, maka mesti ada tiang. Karena kalau tak ada tiang, hancurlah roboh. Kenapa kubah yang berat, yang besar bisa di atas? Kenapa mencor? Ini lampu-lampu kokoh. Saya takut juga kalau sholat di bawah. Nah, tahu saya takutnya belum pindah gara-gara. Kenapa? Karena tiangnya kokoh. Tiangnya harus dicor. Besinya besi-besi besar. Lalu kemudian batu-batu kerikil dicampur dengan semen. Lalu kemudian diikat, tak boleh dibuka beberapa hari lamanya sampai cornya kuat. Kenapa? Inilah tiangnya. Maka tiangnya ini adalah solat. Solat. Nabi mengambil solat, betul, waktu Isra Mi'raj. Apakah langsung dia praktekkan solat itu di atas? Tidak. Setelah dia turun ke bawah, turunlah malaikat Jibril mengajarkan gerakan tata cara rakaat sampai waktu-waktunya. Begitu kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, dalam kitab Muwatta, dalam bab awqat, kitab awqatis shalah. Nabi dituntun salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya di tiang. Tiang jangan sampai roboh. Alhamdulillah kita sudah memperkokoh tiang. Dengan tiang itulah rumah tadi bisa tegak berdiri. Sehebat apapun atapnya, kalau tiangnya lapuk, maka akan tumbanglah rumah. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala solat isya dan solat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Begitulah pentingnya tiang ini dalam bangunan Islam sebagai gambaran untuk mendekatkan pemahaman tentang yang gaib, yang tak tampak mata, diberikan perumpamaan dengan yang zahir supaya dekat ke pemahaman kita. Nah, di antara pertanyaan yang banyak masuk lewat WhatsApp, email, SMS adalah dua. Pertama, istri mengeluh suami tak solat. Yang kedua, anak mengeluh orang tua tak solat. Dan yang banyak itu orang tua laki-laki dan suami laki, suami memang laki-laki lah pula. Banyak sekali. Baik pertanyaan langsung, Ustaz, suami tak solat. Ustaz, ayah saya tak solat. Kalau ibu-ibu biasanya solat. Oleh sebab itu maka ini laki-laki yang tak solat ini, bagaimana dia tidak solat? Padahal ayat itu ditujukan untuk dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Jaga dirimu, istrimu. Itu makanya bapak-bapak yang punya anak gadis, yang punya adik, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat datang laki-laki meminang adikmu, meminang anakmu, meminang kakakmu, kau pandang pertama din, agamanya, apa? Salatnya, wa khuluquhu, dan akhlaknya,
Ada orang sholat cakapnya kasar, tindak tanduknya tak baik, berarti sholatnya tak berkesan. Ada pula orang sopan, cakapnya lembut, tak menyinggung perasaan, tapi tak pernah sholat. Maka dua-dua ini tak baik. Yang lebih parah, cakap kasar, menyinggung perasaan, sholat tidak pula. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok dinnya baik, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, cakapnya lembut, tutur kata, bahasa, budi pekerti, sopan santun, tata krama, baik dia, wa zawwijuhu, nikahkanlah dia. Kalau dia susah, iyakunu fuqara, andai dia miskin, yughnihimullah. Berapa banyak yang dulu nikah minjam beras, tapi hari ini justru menjadi tokeh beras. Berapa banyak dulu orang susah melarat, hari ini justru menjadi konglomerat. Oleh sebab itu, tapi ada sesuatu yang tak bisa berubah. Apa dia? Kalau dari muda ini terbawa-bawa sampai tua terubah tidak, payah merubahnya. Oleh sebab itu, di antara 7 yang dapat naungan di padang mahsyar, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Satu di antara yang dapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat yang saya datangi pasti ada sekelompok anak muda. Kemarin di Bengkulu sekelompok anak muda, di Banjarmasin sekelompok anak muda, di Aceh sekelompok anak muda. Yang jadi masalah, ini anak muda akan terus ada. Dari sejak zaman Ashabul Kahfi ada terus anak-anak muda ini. Innahum fityatun, mereka anak-anak muda, amanu, beriman, wazidnahum huda, kami tambah hidayah, bertambah-tambah pada mereka. Yang jadi masalah, masuk tak anak kita ke dalam mereka, masuk tak kemanakan mereka ke dalam mereka. Alhamdulillah, kita di Pekanbaru ada anak-anak muda yang luar biasa. Kemarin ketika saya pulang dari Yogyakarta, datang anak-anak muda memberi saya jaket geng motor. Gambarnya orang pakai peci, pakai motor besar. Ternyata anak-anak muda yang punya grup geng motor syariah. Oh, ini baik sekali. Anak-anak muda tapi kreatif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka betul anak-anak itu dari kecil sudah dibawa. Muru auladakum bis shalah, suruh mereka salat, wa hum abna'u sab'a. Kalau 7 salat berarti menghafal surat-surat pendeknya 6. Itu makanya ada istilah golden age, golden emas, age usia emas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 tahun, 7-nya dia praktek. Al-Fatihah, surat-surat pendek, ayat-ayat. Imam Syafi'i sebelum 7 sudah clear itu semua. Maka ketika itu berisi kepalanya, wadribuhum fil ashrah, umur 7 tak juga, pukul dia 10. Farriquhum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Ini tentang masalah yang kedua, iqamis shalah. Kita lanjutkan yang ketiga. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Zakat ini apanya? Hadisnya secara utuh tak ada. Kalau mau dicari mana hadisnya Pak Ustaz secara utuh, tak ada. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Dalam hadis lain dikatakan was-shadaqatu burhan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dalam Quran zakat itu disebut sedekah. Karena sedekah itu umum. Senyum pun disebut sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Tulang-tulang sendi bapak yang angkatkan barang, orang jualan, orang bantu. Saudara-saudaraku yang parkir membantu orang. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekah. Maka zakat disebut sedekah. Senyum disebut sedekah. Menolong orang disebut sedekah. Maka as-sadaqatu burhan. Sedekah itu penerang. Kenapa malam ini kita bisa nyaman di dalam ini? Karena ada penerang. Sehebat apapun rumah, kalau tak ada penerangnya, maka kita diterangkan dengan banyak-banyak bersedekah. Mungkin bukan terang secara fisik, tapi hati menjadi terang.
Makanya orang yang bersedekah terang jiwanya, tenang pikirannya. Kenapa? Orang lain mendoakan dia. Kalau kita bersedekah masjid, berimpak, berwakaf ini, dari mulai kita sholat maghrib tadi sampai tausiah isya, sampai sholat isya, sampai lanjut kajian lagi, sampai tanya jawab, maka terang benderanglah makam orang yang mewakafkan tanah. Sultan-sultan Melayu Sri Indrapura, berapa banyak masjid-masjid yang dibangun, maka terang benderanglah makam, terang benderanglah pikiran. Kenapa begitu? Orang yang pertama kali suntuk itu adalah pikirannya. Gelap, kalap, silap, stres, depresi. Maka bagaimana mencari pencerahan ini? Makanya selalu orang tua-tua kita mengajarkan sedekah, sedekah tolak balo katanya. Banyak-banyak bersedekah tolak bala. Kenapa? Menjauhkan segala kegelapan, menjauhkan segala kepicikan, menjauhkan segala kesempitan. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah menolak mati jelek, nanti su'ul khatimah. Tiap hari minta Allah maqtim lana bi husnil khatimah. Salah satu penyebab mati jelek, bunuh diri, minum racun, terjun dari gedung tinggi, gara-gara apa? Sempit menengok hidup ini, gara-gara jauh daripada agama. Makanya ketika datang orang menjumpai Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, ya, aku suntuklah pikiranku, lututku sudah bernanah bertahun-tahun tak sembuh-sembuh. Bagaimana caranya? Sudah pergi ke tabib tak juga sembuh, sudah makan herbal tak juga sembuh. Kata Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, kau cari kampung yang tak ada sumur di sana. Cari kampung, susah mereka mendapatkan air, aku buat sumur di sana. Lalu setelah itu kau tunggu, lalu dia buat sumur, maka orang kampung pun beramai-ramailah mengambil air sumur tadi. Dan setiap orang yang minum mendoakan, ya Allah, orang yang sudah membantu kami air ini, panjangkanlah umurnya, murahkanlah rezekinya, sehatkanlah badannya. Maka terang benderanglah pikiran, sehatlah badan. Kita perlu doa orang lain. Tak tahu entah dari lidah yang mana doa itu dikabulkan Allah. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu sampai dibawa oleh para malaikat. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk itaiz zakah. Adapun orang yang pakhil, pelit, kedekut, maka setiap hari malaikat dikirim Allah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ni kasih dia ganti. Kasih dia ganti. Adapun orang yang pelit, Allahumma ati mumsikan talafa. Ini orang yang pelit, yang tak pernah mau berbagi. Berikan dia kebinasaan, kebinasaan, kebinasaan. Mana harta-harta yang banyak, mana datuk-datuk, mana tengku-tengku, mana orang-orang kaya, mana ningrat-ningrat, mana bangsawan-bangsawan yang dulu mati semuanya, meninggalkan rumah yang besar, lapuk, gentengnya belumut, dimakan rayap, tumbang, tanahnya dijual, dibagi-bagi, hilang tak berkesan. Cincin, gelang emas, rantai empas mana? Hilang. Tapi masjid masih tetap tegak berdiri. Masjid Sahabuddin masih tetap tegak berdiri. Masjid Istana Maimun Al-Masud masih tetap tegak berdiri. Masjid Baitur Rahman digoncang oleh tsunami, tetap tegak berdiri. Apa maknanya? Allah mau menunjukkan. Oleh sebab itu, maka pencerahan datang dari as-shadaqatu burhan. Makanya anak-anak kecil tak boleh mati lampu. Anak-anak kecil asal sudah mati lampu, na'udzubillah, maka suruh hidup. Cepat hidupkan, cepat hidupkan, cepat hidupkan. Kenapa? Anak kecil sudah gelap, sesak napasnya. Dikhawatirkan dia mati tak bernapas. Maka banyak orang mati tak bernapas gara-gara tak mendapatkan pencerahan cahaya. Makanya Nabi di antara isi solat doa tahajudnya, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Pada pendengaran telingaku cahaya. Wa fi basari nura, berikan di mataku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, dari depan cahaya. Wa min khalfi nura, dari belakang cahaya. Wa min fawqi nura, dari atas cahaya. Wa min tahti nura, dari bawah cahaya. Wa ja'alli nura, berikan aku cahaya. Cahaya-cahaya ini akan datang dengan memperbanyak perbuatan kebaikan, berbagi kepada orang lain. Itaiz zakah. Lalu kemudian yang keempat,
wa hajjil bait. Haj artinya berkunjung ke suatu tempat dalam waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan cara tertentu. Waktu tertentu kapan? Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Itu disebut dengan waktu tertentu. Di tempat tertentu, tak boleh tempat lain. Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, Makkah, Ka'bah, tak boleh tempat lain. Pada waktu tertentu sudah, pada tempat tertentu sudah, dengan cara tertentu. Ini tak boleh. Dari mulai Hajar Aswad berputar sampai ke Rukun Yamani, balik lagi ke Hajar Aswad, 7 putaran. Dari Safa ke Marwah, 7 bolak-balik. Lalu pergi wukuf ke Arafah, dari Arafah ke Mina lewat Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Melakukan amal tertentu pada waktu tertentu di tempat yang tertentu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu, tapi ini tidak semuanya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji ke Baitullah bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu. Bagi yang tak mampu, ya tak apa-apa. Nah, kita biasanya kalau pergi kemana-mana, yang tidak agak-agak tidak terlalu wajib, tapi dia lebih pada yang mampu, itu perhiasan, aksesoris, cincin, gelang, subang, rantai. Itu kan biasanya dipakai orang bagi yang mampu, yang punya kelebihan emas, yang punya kelebihan perak, yang punya kelebihan batu permata berlian. Bagi yang tidak punya kelebihan, dia tak pakai apa-apa. Nah, ini kelebihan-kelebihan. Maka di rumah tadi pun ada aksesorisnya, kalau berlebih kemampuannya. Oleh sebab itu Islam ini mengajarkan kita mesti berlebih. Yas'alunaka madza yunfiqun. Apa yang mesti diberikan? Qulil afwa, yang berlebih. Makanya kalau ada orang berprinsip, aku cukup makan aja cukuplah. Enggak. Orang Islam mesti berlebih. Orang yang berlebih tanah lah yang bisa mewakafkan tanah. Orang yang berlebih makan lah yang bisa ngasih makan fakir miskin anak yatim. Orang yang berlebih baju lah yang bisa bersedekah baju untuk panti jompo. Orang yang berlebih duit lah yang bisa menyekolahkan anak yatim. Orang yang berlebih faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak berlebih, dia tak bisa beri apa-apa. Kalau di tanganmu ada sebelah korma, kau belah. Ittaqillah, hai Aisyah, takutlah kau kepada Allah, jangan selamatkan dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah. Kau belah korma, kau berikan ke kawanmu, kau makan sebelah. Berlebih, berbagi kepada orang lain. Maka dalam Islam, konsumsi, akomodasi, transportasi. Konsumsi makan, akomodasi tempat tinggal, transportasi tiket pesawat dari mulai Pekanbaru ke Batam, dari Batam ke Madinah, dari Madinah pulang lagi ke Batam sampai ke Pekanbaru. Siapa yang bisa menanggung itu minyak pesawat? Oleh sebab itu maka orang Islam mesti berniat setiap usahanya, aku mesti ke Baitullah. Makanya jamaah haji 12 kabupaten kota di Riau, jamaah haji terbanyak dari Kabupaten Indragiri Hilir. Apa kata Pak Bupatinya? Secara ekonomi Ustadz Somad, dari 12 kabupaten, kami inilah yang paling susah, paling sedikit. Karena alam kami di tepi laut, pulau-pulau kecil, susah. Bukan macam kalian di darat bisa tanam karet, bisa tanam sawit. Kami di sini pokok kelapa, mencari ikan. Tapi jamaah haji terbanyak justru dari kami. Loh, kok bisa begitu Pak? Itu hitung-hitung ekonominya kan tak betul. Ternyata dalam masalah ini tak laku ilmu ekonomi. Kenapa? Mereka bertanam dibaginya 2. Ini beli tanah bagi 2. Ini tanam kelapa, ini tanam kelapa. Yang ini diniatkan untuk makan sekolah anak, yang ini untuk pergi haji, tak boleh diganggu. Dari kelapa pertama dia tanam, pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji. Barokah niat orang baik datang. Sulitkah bagi Allah membuat kelapa ini berlipat ganda? Mudah. Maka ketika datang musim panen,
anak bisa sekolah, makan keluarga tak terkendala, dan yang sudah dijanjikan ini dijual berangkat haji. Berapa kali kita temu orang dari negeri hilir secara ekonomi biasa saja tapi sudah pergi haji, walaupun ongkos naik haji melambung. Kenapa? Karena niat dari awal sudah. Maka begitulah pentingnya niat dari awal. Maka tidak hanya yang berkebun, yang pegawai, yang kerja, yang bisnis, yang buka ruko toko, dari awal tu niat aku mau pergi haji. Cuman kadang niat ini kan membelok, menyimpang di tengah jalan. Itulah perlunya pembahasan pertama kita di sini kemarin. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Niat penting. Anak-anak kita juga begitu. Kalau kita pergi ke Makkah, sampai di sana doa, ya Allah, sebagaimana nikmatnya aku mencium Hajar Aswad, nikmatnya tawaf, nikmatnya sa'i, nikmatnya ini, maka anak cucuku pun sampaikan jugalah kemari. Maka minta kepada Allah SWT diiringi dengan usaha. Doa itu membangkitkan semangat, semangat itu membangkitkan etos kerja, lalu aktivitas ada targetnya ke depan. Kalau prinsip orang sekarang visi misi, apa visi misi ke dekat? Maka orang Islam jelas visi misinya, mencari ridha Allah, lalu kemudian sampai ke Baitullah, wa hajjil bait. Yang terakhir, yang kelima, wa shaumi Ramadan. Puasa itu apanya? Maka dalam hadis lain dikatakan, as-shaumu junnah. Puasa itu tameng. Junnah artinya kalau orang mau pergi perang pakai baju besi. Kalau tangan saya luka, insya Allah masih hidup. Kalau telinga saya luka, insya Allah masih hidup. Tapi kalau dada ini luka, masuk tombak ke tangkai jantung, mati. Maka dibuatlah baju besi. Baju besi itu orang Arab menyebut junnah. Bahasa kitanya tameng. Pokoknya yang menutup itu baju besi. Atau dia tak pakai baju besi, tapi seperti Kapten Amerika yang sebelah kanan, apa namanya? Perisai. Perisai itu junnah juga. Maka kalau dalam bangunan ini, mana junnah itu? Namanya beda-beda. Junnah di bawah disebut lantai, junnah di atas disebut atap kubah, junnah di samping disebut dinding. Fungsinya semuanya sama. Sebagaimana tameng melindungi jantung jangan tertusuk, sebagaimana baju besi melindungi jangan sampai kena tombak anak panah, sebagaimana helm topi besar melindungi kepala jangan sampai retak pecah geger, begitu jugalah ini junnah. Dia melindungi dari samping jangan sampai datang angin kencang, melindungi dari atas jangan sampai datang batu meteor jatuh, melindungi dari bawah jangan sampai kita duduk di lantai tanah. Maka ini adalah junnah. Maka lengkaplah bangunan, pondasinya kokoh, tiangnya kuat, besar, perkasa. Ada pula dinding di samping, atap di atas, lantai di bawah, ditambah dengan cahaya terang benderang, dan ada aksesoris kelebihan. Ada hiasan, ada gantung-gantungan, ada lampu, ada macam-macam. Lengkaplah sudah. Lalu apakah dapat kita simpulkan bahwa Islam hanya 5 saja? Ini perlu diluruskan. Ada seorang ulama besar, nama kitabnya Al-Islam. Nama dia Said Hawa. Judul bukunya Al-Islam. Apa kata dia? Banyak orang keliru memahami Islam. Dianggapnya Islam ini syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Dah. Lalu jihad mana? Amar ma'ruf mana? Nahi mungkar mana? Mana? Kenapa tak ada di dalam ini? Ini perlu diluruskan. Coba kita perhatikan. Masjid itu tiangnya 4. Betul. Tapi tiang 4 itu bukan masjid. Rumah Melayu itu tiangnya 5. Betul. Tapi tiang yang 5 itu bukan rumah. Begitu juga dengan ini. Rukun Islam ada 5, betul. Tapi Islam bukan yang 5 itu. Jangan batasi. Ada orang memahami Islam ini keliru. Yang penting saya sudah syahadat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa, yang penting saya sudah zakat, yang penting saya sudah haji. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar bukan urusan saya. Masalah mengajak tetangga pengajian bukan urusan saya. Masalah saya mau jihad atau tidak bukan, membantu Rohingya bukan urusan saya. Ini orang memahami Islam parsial. Pemahamannya tentang Islam tidak kafah.
Bagaimana peduli? Oh, tak kemana-mana perginya. Bagaimana tentang ekonomi Islam? Bagaimana merubah bank konvensional menjadi bank Islam? Bagaimana tentang mendirikan sekolah-sekolah Islam? Maka ini semua adalah bagian dari ajaran Islam. Hanya saja bangunan pokoknya yang 5 tadi sudah ada. Pondasi sudah kuat, tiang-tiang sudah kokoh, dinding bawah, lantai, dinding atap sudah. Di dalamnya pula tak terjadi kegelapan terang benderang, dan pula ada aksesoris-aksesorisnya, maka lengkaplah dia. Tapi kalau dikatakan sebagai rumah idaman terlengkap, belum. Ini baru pokok-pokoknya saja. Ini ada sedikit khilafiyah tentang masalah susunan. Ini ditanyakan orang ke saya, Ustaz Somad, coba Ustaz bacakan hadisnya tadi. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, haji, wa shaumi, puasa, shaumi Ramadan. Kok susunannya tak sama ya Pak Ustaz ya? Puasa kok terakhir, sedangkan di sekolah kami diajarkan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Karena ulama yang menyusun dalam ilmu tauhid itu tidak berdasarkan hadis ini, tapi hadis riwayat lain, bukan riwayat Abdullah bin Umar. Makanya selalu saya sampaikan, jangan memahami hadis dari satu, jangan menarik hukum dari satu hadis saja. Hadis tentang takbiratul ihram, hadis tentang menggerakkan tangan, hadis tentang membayar zakat, hadis tentang sholat, hadis tentang puasa. Makanya ulama fikih digabungkannya semua hadis itu di buku yang jelas. Bagaimana kita berinteraksi dengan hadis? Bukunya sudah dicetak. Penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, dicetak oleh Gema Insani Press. Judulnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Maka kata Syekh Qardawi, al-jam'u bainal ahadis, gabungkan beberapa hadis, hadis dari sini, 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 lalu ditarik satu kesimpulan. Adapun yang kita kaji malam ini untuk menunjukkan ada versi lain. Imam Nawawi menunjukkan ini, bukan dia mau kontroversial, enggak. Dia hanya mau menceritakan kalau dalam kitab akidah, rukun iman, rukun Islam 5 perkara, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji, dia mau menceritakan ada riwayat lain. Itu salah satu usaha untuk mengenalkan, oh ternyata hadis itu riwayatnya banyak. Tapi ini bukan masalah usul, masalah tartib urutan. Itu bukan masalah prinsipil, tapi bahwa kita meyakini ada 5 itu prinsipil. Nah, inilah satu di antara hadis riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab dari 1630 hadis yang dia riwayatkan bertebaran di kitab-kitab sunnah. 1630 hadis. Muncul masalah, kenapa Imam Abu Hurairah bisa 5374, padahal dia masuk Islam tahun ke-7. Nabi meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal, Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7. Tahun ke-7 dia baru masuk Islam. 8, 9, 10, hadisnya 5374. Kenapa Abdullah bin Umar bin Khattab yang sudah masuk Islam dari sejak di Makkah 10 tahun, pindah ke Madinah, berarti dia berkawan, bersahabat ke rumah Nabi lebih lama daripada Abu Hurairah. Dia 20 tahun, sedangkan Abu Hurairah cuma 3 tahun. Kenapa dia yang 10 tahun cuma 1630, sedangkan Abu Hurairah yang cuma 3 tahun 5374? Loh, kok bisa begini? Kata orang yang ingin menanamkan keraguan-raguan tentang hadis Abu Hurairah. Saya tidak jawab mukjizat. Kalau saya jawab itu mukjizat, itu mukjizat untuk Nabi, mukjizat Nabi yang sampai sekarang. Lalu ada satu orang yang diberikannya kejeniusan luar biasa. Saya tak biasa, tak percaya itu sama mukjizat. Orang dia sekuler, liberal, otaknya berkudis. Tak percaya dia sama mukjizat. Oke, ente tak percaya mukjizat? Ya. Saya punya kawan. Sejak SD dia berkawan sama saya. SD berkawan kami 6 tahun. Lalu kemudian SMP berkawan lagi 3 tahun. SMA berkawan lagi 3 tahun.
Habis itu saya ke Mesir. Setelah itu ke Maroko, pulang. Maka saya sudah kenal sama dia selama 30 tahun. Ya. Ada mahasiswa UIN, anak Malaysia, kenal sama saya baru setahun, tapi dia selalu ikut kajian saya. Ustaz Somad, boleh saya ikut kelas Ustaz walaupun saya tidak belajar di kelas itu? Boleh, silakan datang. Saya mau jadi mustami' pendengar aja. Ya. Boleh saya ikut kajian pagi nanti di kantor anu? Boleh. Boleh saya ikut kajian malam nanti? Boleh. Satu hari dia ikut kajian saya 5 tempat. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur di Ar-Rahman, kajian sore ibu-ibu, kajian malam dari maghrib ke isya. 5 kajian. Dalam satu kajian, cerita ini, cerita ini, cerita ini, cerita ini, ada 10 hadis. 10, 10, 10, 10, 10. Oh, udah 50, banyak sekali. Okeylah, satu hari itu aja 2 hadis. 2 hadis, 2 hadis, 2 hadis, 2 hadis, 2 hadis. Kali 5, satu hari dia menulis 10 hadis. Kali 360 hari. 360 kali 10 sama dengan 3.600 hadis. Kalau mahasiswa ini bisa menulis 3.600 hadis hanya berteman di 5 pengajian dalam setahun, apakah mustahil Abu Hurairah berteman dengan Nabi 3 tahun meriwayatkan 5.374 hadis? Tidak ada yang mustahil. Kalau mau cerita masalah masuk akal tak masuk akal, 3.600 setahun kali 3 tahun lebih banyak daripada riwayat Abu Hurairah. Bisa saja. Ini kalau mencerita, saya tetap tak percaya Pak Ustaz, masa Abu Hurairah bisa menghafal semuanya? Coba tengok tes IQ www.youtube.com. Ketika orang tes IQ anak kecil, A C C D D Z Z Q Q 183725813 QQ ZZ YY, bisa diulang-ulang ya balik. Kalau ada orang model seperti ini, maka tak mustahil Abu Hurairah juga bisa melakukan itu. Di samping karamah yang diberikan Allah SWT tentang hadis bahwa Nabi pernah mau menyampaikan satu hadis, tapi waktu itu pasir, tak ada semen. Maka kata Nabi, man bassata rida'ahu, siapa yang mau membentangkan rida, sorban yang biasa diletakkan di tengkuk bagi laki-laki, siapa yang mau membentangkan sorbannya sampai aku menyampaikan hadisku ini, maka dia tak akan lupa semua yang dia dengar dari telingaku. Berlomba-lomba sahabat, tapi yang diduduki Nabi adalah sorban Abu Hurairah radhiyallahu an. Setelah Nabi duduk di atas itu, selesai itu Nabi tegak, datang Abu Hurairah menggulung sorbannya. Sejak hari itu kata Abu Hurairah, aku tak pernah lupa apa yang ku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk membantah keraguan orang yang mengatakan tak mungkin Abu Hurairah hadisnya bisa lebih banyak daripada Abdullah bin Umar bin Khattab karena pertemanan yang lama. Karena Abu Hurairah dia ahlus suffah, beda dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya rumah, punya keluarga, sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu an dia tinggal di emperan Masjid Nabawi, dia selalu ikut Nabi ke sana kemari, walaupun pertemanan 3 tahun. Itu menunjukkan bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Kau kenal Ustadz itu sudah berapa lama? Belum dia jadi Ustadz udah berkawan aku sama dia. Berapa hadis yang kau dapat? Tak ada, karena aku tak pernah ikut kajiannya. Tapi ada orang yang baru kenal dengan kita setahun 2 tahun, tapi dia sudah download kajian, dia bisa dapat banyak. Maka yang dilihat itu bukan lamanya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Begitulah perbandingan Abu Hurairah dengan sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Itulah inti kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan akan datang kita lanjutkan hadis yang keempat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan.